友達になってください。無理。友達になってください。できない俺だけど俺と友達になってください。友達になってください。私は友達を作っちゃいけないの。ちょっと待てちょっと待て。きっと月曜日にはお前のことも覚えてない。ありがとう。裏切り者。日記がなかったら記憶に残んないってことだ。友達になってください。Konnichiwa. Setelah Korea dan Cina, sekarang ke drama romantis Jepang keluaran 2017. Film ini berjudul One Week Friends, tentang cinta-cintaan budak SMA gitu. Ceritanya mirip-mirip sama 50 First Date yang pernah aku review juga. Kalau 50 First Date kan dari riset ingatan setiap hari. Nah ini nggak kalah unik, karena dari riset ingatan setiap hari Senin. Dan lebih kompleks, karena kisah cinta di film ini melibatkan banyak pihak. Tanpa berlama-lama, yuk kita review filmnya. Ini dia, One Week Friends. Seorang pelajar SMA bernama Yuki Hase sedang berada di perpustakaan mencari buku. Setelah nemuin buku pilihan yang super tebal, dia ngeluh ke sohibnya Sogo Kiryu mengenai musim semi yang sudah mau berakhir. Di lantai dia nemuin kartu perpus atas nama Fujimiya Kaori, yang dia yakini ke temannya orangnya pasti cantik. Dia mencumi kartu tersebut tanpa disadari, si pemilik kartu lagi liatin aksi mesumnya itu. Kaori segera ambil balik sambil natap Hase dengan sinis lalu pergi. Kemudian Hase pulang dengan kereta, tanpa dia tahu si Kaori juga berada di kereta yang sama. Dia sendiri tertidur dengan buku tebal di bangku. Saat bangun, dia udah sampai di tujuan. Dengan buru-buru dia keluar dan lupakan bukunya. Kaori lihat dan langsung ambil buku itu lalu dilempar ke Hase sebelum pintu kereta ketutup. Sambil lari mengejar kereta, Hase sampaikan arigato kepada Kaori. Arigato! Hari Senin tiba, hari pertama sekolah di kelas 2. Hase nyaris telat dipanggil teman masa kecilnya bernama Saki Momo yang ngomel karena rambutnya berantakan. Hase bilang, memang begitu modelnya, jadi jangan dirusak. Dia dengar beberapa ciwai segar lagi bahas, kembali sekelas sama si Sogo yang selalu cool. Hase yang muncul di info Sogo kalau mereka sekelas juga. Buat mastiin, Hase cek papan pengumuman. Ternyata, gak cuma ada Sogo dan Saki, gadis pujaannya si Kaori juga sekelas. Dengan semangat dia lari ke kelas buat periksa, si Kaori udah di kelas sambil baca. Gak lama, wali kelas datang dan mereka semua disuruh duduk. Si Hase masih asik curi-curi pandang. Kelar sekolah, Hase samperin Kaori buat terima kasih saat di kereta kemarin. Anehnya, Kaori kelihatan bingung dan gak ngerti Hase bahas apa. Daripada ribet, dia pun pulang. Hase kejar lagi sampai depan sekolah. Waktu dia ngajak Kaori berteman, Kaori balas, mustahil, sambil berlalu. Kembali ke kelas MTK, guru suruh Hase dan Sogo yang lagi tidur dan Kaori buat kerjakan soal di depan. Kaori lolos, begitupun Sogo yang jenius, tapi Hase malah menggambar gurunya. Alhasil, dia pun dapat PR tambahan. Menjelang bubar, Kaori disuruh gurunya buat kumpulkan dan bawa PR ke mejanya. Datang dua ciwa yang minta dia bilang ke guru kalau mereka lupa bawa. Kaori tolak dan suruh mereka ngomong sendiri. Kaori dikenal sebagai anak yang penyendiri dan gak bisa berbaur oleh temannya. Datanglah Hase yang mau bantu bawakan buku. Di lorong sekolah dia coba lagi ajak berteman. Lagi-lagi keluar kata mustahil. Di mana kejadian itu dilihat oleh Sogo. Saat jam istirahat, Kaori bawa bekal dan keluar kelas. Saki yang ajak Hase makan bareng pun ditolak karena dia mau ikutin Kaori. Usaha itu dianggap Saki sia-sia. Dia cerita ke Sogo kalau Kaori adalah anak pindahan yang gak mau ngomong sama orang lain, makanya dia juga gak pernah disapa. Si Hase susul Kaori ke atap sekolah tapi Kaori menghilang. Dia periksa sekitar, mendadak Kaori muncul dan bilang jangan dekati dia lagi. Waktu dia mau pergi, Hase tarik tapi bekalnya malah jatuh. Lihat itu, Kaori merasa bersalah. Dia kasih bekalnya buat si Hase dan pergi dengan juteknya. Setelah itu, Hase masuk ke klub komiknya yang beranggotakan para wibu sejati. Buku tebal yang dipinjam dari perpus rupanya berfungsi sebagai wadah menyalurkan bakatnya. Kirain buat belajar. Dia lihat kotak bekal Kaori, itu buat dia terinspirasi sesuatu. Apalagi kalau bukan gambar si Kaori. Besoknya, waktu Kaori lagi makan di atap, lagi-lagi Hase muncul. Dia balikin kotak bekal kemarin dan izin makan bareng. Walau dijawab mustahil, dia tetap gak punya malu. Dia anggap Kaori baik karena ngasih bekalnya semalam. Dipuji begitu sama Hase, malah buat Kaori lari ketakutan. Hase kejar hingga lorong kelas dan dilihat sang wali kelas. Kaori bilang pokoknya aku gak bisa berteman, terus pergi. Waktu mau dikejar lagi, Hase dipanggil gurunya dan disuruh hadap dia sepulang sekolah. Jam pulang, Kaori dengar Saki dan temannya mau pergi beli krep.
Saki coba ajak dia tapi Kaori malah gak gubris. Dia jalan ke gerbang di mana mamanya udah nunggu. Balik ke Hase di kantor guru. Pak guru tahu dia suka sama Kaori. Dia bantah dan bilang cuma mau temenan kok. Biarpun terus ditolak, dia bilang kalau nggak dicoba maka nggak bakal ada perubahan. Saat dia mau pamit, gurunya bilang "Coto mate", karena si guru mau kasih tahu sesuatu mengenai Kaori ke Hase. Kaori sendiri sedang berada di rumah sakit buat pemeriksaan bersama orang tuanya. Dokter tunjukkan kartu dan minta dia sebut yang tertulis. Herannya, jawaban Kaori nggak ada yang benar. Alasan dia pindah sekolah adalah buat ubah suasana. Sebab, setiap hari Senin, ingatan Kaori akan hilang atau di-reset. Tapi nggak 100%, karena dia masih ingat keluarganya. Teman dan lainnya, dia lupa semua. Dokter sendiri nggak tahu penyebab pastinya. Namun dia yakin, ada bagian dalam kepala yang masih nyimpan ingatan lama. Tapi tanpa Kaori sadari, ada sesuatu yang sembunyikan ingatan itu buat suatu alasan. Biasa disebut amnesia disosiatif. Hase yang dengar itu dari Pak Guru nolak percaya gitu aja. Masa iya Senin nanti dia udah gak diingat Kaori? Si guru cuma pesan, perhatian dari jauh kan bisa jadi tugas seorang teman juga. Seninnya, disapa Kaori dan rupanya benar. Kaori gak ingat siapa Hase. 藤宮さん、何ですか？彼女の記憶はなくなっていた。 Hase yang sedang ngobrol sama Sogo gak sengaja lihat Kaori yang lagi-lagi ogah membantu teman kelasnya. Itu buat Hase simpati pada Kaori. Saat jam pelajaran sastra klasik, Sogo tetap tidur dan Hase masih mandangin Kaori. Si guru jelaskan mengenai kenangan berharga yang dicatat dalam diari. Mendadak itu ngasih Hase ide. Dengan semangat wibu, dia teriak di tengah jam pelajaran. そうか、それだ。 Bubar sekolah, dia tarik Saki buat ikut dia ke suatu tempat. Mereka datangi edukit setempat buat nyari buku diari. Saki pikir mau beli buat dia, jadi dengan pedenya dia sebutin yang dia suka. Dapat bukunya, Hase coba pena dan memutuskan membeli 2. Selesai bayar, dia ucapkan arigato ke Saki terus cabut ninggalin dia sendirian sambil bingung. Esoknya, dia samperin Kaori ke atap buat ajak berteman lagi. Belum dijawab mustahil, Hase keluarkan buku diari dan ajak dia tukaran kenangan. Dia tinggalkan di bangku dan minta Kaori pertimbangkan idenya tersebut. Baliknya Kaori penasaran sama diari tadi. Sambil nunggu mamanya, dia baca diari tersebut. Isinya adalah Hase yang kenalkan diri sekaligus aktivitasnya dari Senin hingga Jumat. Baru merasa senang, dia kaget waktu mamanya datang. Dia segera umpetin bukunya agar nggak ketahuan si mama. Dalam perjalanan dia tanya mamanya mengenai pertukaran diari yang dulu juga pernah dia lakuin mamanya zaman SD dulu. Dia rahasiakan tentang itu waktu ditanya mamanya. Tiba-tiba, seorang cewek sekolah lain bernama Mayu Kondo menyapanya. Si mama maju sebagai jubir akibat sakitnya Kaori. Obrolan segera diakhiri dengan bilang mereka lagi buru-buru. Di rumah Kaori, papanya baru pulang kerja diinfo mamanya mengenai pertanyaan seputar tukaran diari tadi. Si papa suruh mamanya buat cegah dia karena saran dari dokter, lebih baik Kaori nggak terlibat sama orang sekitar. Menjelang tidur, Kaori teringat diari tadi dan mulai lanjut baca. Ide tukar diari Hase dapat di pelajaran sastra klasik di Kamis lalu. Dilanjutkan dengan cerita dia kasih diari ke Kaori serta pena yang dia rasa enak dipakai. Kelar baca, dia buka lemari bajunya dan keluarkan kardus berisi buku kenangan dia dulu. Terlihat dulu Kaori adalah pemain basket di sekolahnya bersama Mayu. Dia kaget waktu mamanya manggil. Dia rapikan kardusnya lalu izinin mamanya masuk. Mamanya bahas tentang buku diari yang dia tanya tadi soalnya papanya khawatir. Kaori jawab, "Nggak ada apa-apa kok, udah ya mah, aku mau bobo." Waktu keluar, mamanya senang karena Kaori buka kardus berisi kenangannya. Singkat waktu, Hase yang keluar dari klub komik disamperin Kaori buat diajak ke atap sekolah. Tujuannya buat jelasin kondisi sakitnya ke Hase, jadi mereka nggak bisa berteman. Dia nggak mau kecewain temannya karena kasihan mereka harus ulang bahas yang udah terjadi secara rinci. Karena itu, dia dijauhi di sekolah lamanya. Lalu dia balikin buku diari ke Hase. Si wibu ini sangat gigih. Dia ajak lagi berteman dan pastiin nggak bakal masalah buat cerita ulang kejadian ke Kaori. Esoknya, Hase nemuin buku diari serta pena di kolong mejanya yang dikembalikan Kaori. Gak nyerah juga, dia datangi Kaori dan bilang, "Jadilah temanku." Karena ada iklan lewat, Hase malu dan mundur. Sedangkan Kaori langsung turun tangga. Pak guru lihat, si Hase bilang aku mau coba daripada cuma diam, terus cabut. Si guru cuma bisa nyengir lihat semangat bocil SMA itu. Di depan sekolah, karena hujan Kaori nggak bisa pulang. Hase kasih payungnya ke dia dan bilang ada cadangan. Kaori terima dan pergi sambil di dada Hase. Jangan. Sweet bro, di rumah Kaori baca dirinya lagi. Kali ini isinya tentang awal pertemuan mereka waktu aksi mesum terjadi. Lalu, momen lempar buku Kaori serta penolakan ajakan berteman pertama dan kedua. Dia juga jelaskan mengenai dia tahu tentang sakitnya serta diakhiri kalimat, "Jadilah temanku."
Di sekolah, Hase periksa kolong meja tapi zonk. Lalu datang adik kelasnya pinjam komik. Waktu dia ambil dari kolong meja, buku lain ikut jatuh. Tapi ada diary dari Kaori di sana. Hase tentu senang bukan main. Dia lari keluar dan cari tempat aman buat baca. Dirasa udah aman, dia boleh membaca isi diary. Isinya adalah permintaan maaf Kaori karena selalu bilang mustahil. Sebab dia segan kalau ngerepotin orang. Walaupun sebenarnya dia senang ada Hase yang ngotot berteman. Dia juga minta untuk bawa balik diarinya setiap hari Jumat biar itu bisa bantu dia ingat di Seninnya. Rupanya benar. Senin itu dia langsung kenali si wibu gigi ini seraya serah terima diary, walau nyaris kelihatan orang lain. 長谷くんだよね Pulang sekolah, Saki dan Sogo harus buang sampah karena kalah sweet. Kaori bersiap pulang saat dua ciwai rapikan bangku. Di tengah jalan, dia mau balik lagi karena diarinya ketinggalan. Saat di pintu, dia dengar dua ciwai gibahin dia yang dianggap belakangan aneh karena doyan senyum sendiri. Di mana Sogo dan Saki lihat si Kaori. Dua ciwai bahas diari yang dibaca Kaori dan gak sengaja nemuin di kolong meja. Sogo beraksi, dia ceramain mereka dan minta balikin diarinya. Dengan cool, dia kasih ke Kaori dan pesan buat dijaga baik-baik, lalu pergi. Dua ciwai jadi panas dan curiga Kaori pacaran sama Sogo serta ancam, "Jangan nikung ya." Dengar kalimat itu, Kaori teringat sesuatu mengenai orang yang juga ngomong hal yang sama. Untung ada Saki di sana yang bantu. Saat berjalan pergi, muncul Hase yang ajak pulang bareng. Di saat bersamaan, Pak Guru diinfo bakal punya murid baru bernama Hajime Kujo di kelasnya. Kemudian, empat tadi pulang bareng sambil Hase kenalin tentang Saki si empunya salon dan Sogo si manusia jenius. Saki potong dengan ajak malam itu pergi ke festival lampion dengan dress code yukata. Dan Kaori pun mau ikut. Di sana ada si Kujo yang terus liatin Kaori seakan kenal. Mukanya nyebelin kali orang ini. Sesuai janji, Hase muncul dengan yukata. Nggak lama Kaori datang dan buat Hase begitu terpesona seraya serah terima diary. Padahal Saki dan Mr. Cool udah di sana dari tadi. Berempat mereka jalan menuju lokasi festival. Karena ngejar lampu merah, mereka lari. Si wibu ini nggak gentle karena ninggalin Kaori di belakang. Akibat tertinggal, dia ketahan lampu hijau. Waktu merah lagi dia nyebrang tapi gak nemuin mereka. Saat hampir jatuh karena kesenggol orang, muncullah pangeran wibu di saat yang tepat. Bisa aja lu tong. 藤宮さん携帯ないから。 Mereka nggak nemuin dua temannya. Saat tinggal berdua, Kaori cerita tentang dia yang udah bisa nerima keadaan sekolahnya dan gak takut lagi sama hari Senin karena mulai punya teman. Sambil terima kasih ke Hase, mereka menikmati pelepasan lampion ke udara. 長谷くん Di sisi lain, Mayu juga di sana bareng Kujo yang adalah teman SMP-nya dulu. Kujo tanya sahabatnya si Kaori, tapi Mayu seperti kaget dan jawab gak pernah ketemu sejak dia pindah. Saat Kujo pamit buat jajan, mereka dengar Saki yang lagi manggil si Hase dan Kaori. Pertemuan dengan Mayu pun kembali terjadi. Mayu jelaskan kalau dia adalah teman SMP Kaori dulu yang tentu gak diingat Kaori. Karena ditunggu Sogo, mereka pun pamit. Saat jalan, bahu Kaori ditepuk Kujo sambil bilang, "Dasar pengkhianat." Itu bikin ingatan Kaori kembali flashback dan mendadak dia jatuh pingsan. 藤宮さん Sejurus kemudian, mereka udah di rumah sakit. Waktu dia sadar, dia gak kenalin Hase. Hase tentu kaget, lalu Saki info orang tua Kaori udah mau datang. Dia segera pamit keluar. Dengan lesu dia jalan keluar yang bikin bingung si Sogo. Di kamar, muncul lagi Kujo yang anehnya diingat Kaori. Begitu tahu Kaori udah sadar, dia langsung cabut. Sedangkan di luar, orang tua Kaori udah sampai. Hase samperin buat kenalan. Sebelum masuk, papanya ajak dia buat ngobrol nanti. Berhubung ada yang nemenin, Saki dan Sogo pulang dulu, sedangkan Hase nunggu papanya Kaori. Waktu papanya datang, dia pun makasih sama Hase yang buat Kaori jadi lebih ceria. Dia cerita sakit Kaori akibat dulu pernah kecelakaan. Karena ada hubungan sama teman lama, makanya dia dipindahkan ke sekolah yang lain. Akibat kejadian tadi, papanya minta Hase buat berhenti tukaran diary sama Kaori. Karena papanya anggap itu perasaan senang sesaat, sedangkan keluarganya bakal terus sama dia. Hase akan iakan dengan syarat kalau itu adalah kemauan Kaori sendiri. Sungguh wibu yang gigi. Besoknya, si wibu ini nekat datangi rumah Kaori. Di hadapan mamanya, dia serahkan diarinya ke Kaori yang udah lupa siapa si Hase. Habis itu, Hase pamit pergi dengan mamanya yang senyum senang. Gak lama, mamanya nyusul karena mau ke Alfamaret. Mamanya cerita tentang Kaori yang mulai bongkar kardus kenangan lamanya. Hal itu buat mamanya senang karena pasti ada memori lama yang tersimpan dari sana.
Dia juga makasih ke Hase yang coba bantu dia sebagai seorang teman. Semua itu berkat ide tukaran diarinya. Singkat waktu, semester kedua sekolah. Lihat Kaori, Hase sapa yang ternyata dikenalinya sekaligus serahin buku diari. Di kelas, Pak Guru info ada murid baru yang tak lain si kutu kupret Kujou. Belum apa-apa dia udah digilai anak cewek di kelas. Ganteng juga kagak padahal. Lalu, hari itu Saki umumkan mengenai festival sekolah bertema Hawaii. Kelas mau jual kue yang dibuat cowok ganteng. Pembuat kuenya adalah si kutu kupret dan Sogo yang tetap asik tidur. Kemudian, Hase dan Kaori ke perpus mau balikin buku. Hase mau perpanjang pinjaman. Berhubung dia nggak bawa kartu perpus, jadi pakai nama Kaori. Setelah itu, para siswa sibuk menghias kelas buat festival. Saki panggil Kujou buat diukur seragamnya. Di dalam dia tanya Kujou apa kenal sama Kaori, karena Kujou berlagak layaknya nggak kenal sama dia. Mendadak Kujou dekati Saki dan bilang kalau Kaori adalah orang yang paling dia benci. Malamnya di tenda halaman sekolah, Saki masih kepo tentang hubungan Kaori dan Kujou. Dia cecar Kaori dengan banyak pertanyaan tapi Kaori malah bingung karena nggak ingat. Dia ganti tanya Hase. Kaori jawab kalau Hase adalah temannya yang sangat berharga. Jawaban itu terdengar Hase yang muncul. Karena cemburu, Saki langsung pergi ninggalin mereka berdua yang auto canggung. Hase beranikan diri bilang mau jadi sekedar teman, tapi nggak sengaja dorong papan yang timbulkan efek domino. Saat itu terjadi, keluarlah jurus langkah 1000 sambil bawa Kaori. 友達以上の Mereka sembunyi di ruang perpus yang diingat Kaori sebagai tempat mereka pertama ketemu. Dilanjutkan ingatan lain mengenai mereka berdua. Dia ingat karena selalu baca diari yang ditulis Hase. Isi diari itu bikin Kaori bisa merasakan ingatan yang pernah dia lalui. Dia pun bersyukur ada Hase di sisinya selama ini. Dengar itu, tanpa izin RT RW setempat, Hase meluk Kaori dari belakang. Sayangnya, momen itu dirusak seorang siswi yang masuk karena kotak kacamatanya ketinggalan. 瀬くんがいてくれてよかった。やっぱここだったか。 Sambil senyum-senyum mereka keluar dari perpus. Muncul Sogo yang minta Hase tanggung jawab karena udah robohin hiasan di lapangan. Karena dibawa pergi, Kaori jalan sendiri dan bertemu si kutu kupret. Kujou cerita dulu dia mau pindah sekolah dan janjian buat ketemu terakhir sama Kaori, tapi dia nggak datang. Kaori teringat saat itu. Dia datang, tapi entah karena apa dia malah kabur. Kaori tertunduk sakit di mana Hase datang lagi. Dia samperin Kaori dan nyalain Kujou. Kaori bilang itu salah dia sendiri. Kujou kesal sama Hase dan milih pergi. Paginya festival sekolah dimulai. Dua ganteng dikelilingi cewek-cewek histeris sambil buat pancake. Sedangkan Hase sibuk lindungin Kaori yang mau difoto diam-diam cowok lain. Karena itu Saki suruh dia keluar dan bantu promosi. Lihat itu, Kujou gak mau kalah dan ikut keluar buat promosi. Dan entah kenapa dia digila-gilai para siswi. Tiba-tiba mampir Mayu ke sana yang disambut Hase. Kedatangannya bertujuan buat ketemu sama Kaori. Di saat itu juga dia tahu kalau Kaori dan Kujou satu sekolahan. Kujou bilang dia dicuekin sama Kaori yang ditimpali Mayu tentang sakit Kaori yang mungkin belum sembuh. Dengar itu, Kujou bingung karena nggak tahu selama ini Kaori sakit. Lalu, Hase datangi Kaori dan diajak keluar. Dia info kedatangan Mayu dan tanya apa dia mau ketemu yang diiyakan Kaori. Mayu tunggu di atap bersama Kujou. Begitu lihat Kaori, Mayu langsung minta maaf sama dia dan bilang sakit Kaori disebabkan dia. Penyebabnya karena si kutu kupret. Ternyata Mayu suka sama Kujou sejak SMP. Sebelum pindah, Kujou nemuin Kaori dan bilang dia suka padanya. Karena Kaori nggak langsung jawab, mereka buat janji ketemu sebelum dia pindah. Aksi itu diketahui siswi lain yang ngadu ke Mayu. Sejak itu dia dimusuhi teman sekelas. Sialnya, di malam yang sama Mayu dan geng lagi berada di lokasi yang sama. Lihat Kujou dan Kaori yang lagi mengarah ke dia. Mereka samperin dan larang dia ke sana serta Mayu yang bilang kalau Kaori nikung dia. Dengar itu, Kaori langsung kabur dan mengalami kecelakaan ala sinetron. 絶対に行かせないからほら抜け駆けしないで Setelah minta maaf dan sampaikan kebenaran, Mayu diminta pulang oleh Kujou. Kaori yang ngedrop coba ditenangin Hase dengan bilang, kamu gak sendiri. Kaori beberkan dia dulu benci Senin karena gak mau masuk sekolah dan ketemu teman-temannya. Inilah penyebab kenapa ingatannya selalu di-reset setiap Senin. Karena tanpa sadar memorinya berusaha melindungi Kaori. Hase bilang, gak apa-apa, aku yang lindungi kamu sekarang, sambil meluk Kaori. Mendadak Kaori teringat hari itu. Dia sendiri juga mau utarakan perasaan sukanya pada Kujou. Dia kini mau ketemu Kujou yang tentu bikin Hase sakit hati. Dengan berat, dia pun harus belajar mengikhlaskan Kaori. なんで私忘れちゃったんだ。はじめくんに会いたい。そっか。
よかった思い出して。 Malamnya, acara penutupan festival sekolah dengan trik domino untuk menyalakan api unggun. Para siswa juga kembali merapikan hiasan kelas. Saat semua keluar, sisa Hase dan Kujo. Kujo tanya bagaimana dia bisa interaksi sama Kaori tanpa dilupakan. Hase kasih tahu tentang tukaran jari mereka. Kujo bilang, kalau jari itu nggak ada berarti dia lupa sama kamu kan? Kata-kata itu seolah kode minta dia buat ninggalin Kaori secara halus. Dengar itu, Hase segera ambil sebuah lukisan lalu dikasih tahu kalau Kaori udah ingat tentang Kujo. Tahu itu, Kujo langsung keluar mencari Kaori. Momen itu diketahui Sogo yang cuma diam mandangin Hase. Sadar Sogo di sana, pura-pura tegar diajak ke lapangan buat acara penutupan. Sampai di api unggun, lukisan dibakar Hase dengan masih berakting tegar. Sogo sadar kegalauannya. Merasa Sogo nggak bisa ditipu, Hase bilang dia bukan orang yang dapat jaga Kaori. Tanpa diari, Senin nanti juga Kaori udah lupa sama dia. Dia masih merasa bersyukur kalau kedepannya masih bisa berteman. Kemudian, buku diari tersebut dia lempar ke dalam api unggun. ずっと交換日記してたんだ。でもさ勝てねえよ。一人で全部抱えてさ。次の月曜日彼女の記憶は消えてしまった。 Pagi itu Hase lihat Kaori saat menuju sekolah. Waktu mau disusul, dia batalkan karena Kaori disamperin Kujo yang kelihatan mesra. Dengan lesu, Hase berjalan pergi. Momen tersebut dilihat oleh Saki secara live. Kini Hase sendirian di atap sekolah. Juniornya datang buat balikin komik. Lalu Hase juga titipkan buku perpus dan minta dia balikan. Pulangnya, di depan sekolah Kaori senyum ke arahnya. Dipikir Kaori ingat, rupanya ada Kujo di belakang. Karena hujan, Kujo payungin Kaori. Sekilas Kaori teringat momen payung dari Hase, tapi dia milih lanjut pulang bareng Kujo. Gak lama, muncul Saki yang nawarin payung ke Hase sambil nyatakan perasaan. Hase gak tanggepin dan pergi nerobos hujan. Lagi dan lagi, Sogo jadi saksi kejadian tak terduga di sekolah sambil dengar Saki yang bilang, aku ditolak. 私じゃダメかな。ごめん。もしかして聞こえてた？撃沈しちゃった。 Hari pertama kelas 3. Hari ini Hase nggak sekelas lagi sama Kaori, tapi ada Saki dan Sogo. Sedangkan Kaori sekelas sama Kutu Kupret. Singkat waktu, tibalah hari kelulusan SMA. Hase yang melamun disamperin Pak Guru. Si guru membenarkan aksinya dulu, yakni bertindak lebih baik daripada diam. Lalu, Hase datangi Kaori yang udah lupa total sama dia. Hase minta dia buat isi buku kenangannya. Kaori iakan sambil keluarkan pena yang dibelikan Hase dulu. Dia juga izin buat isi buku kenangan Kaori. Momen mereka berdua dilihat Kujo dengan tatapan sinis. Selesai isi, Kaori pergi sedangkan Hase ngecek pesan dari Kaori. Isinya cuma, kepada teman sekelasku dulu, aku ucapkan terima kasih. Isinya bikin pedih cuy. Si Kaori sendiri baru ngecek waktu di halaman sekolah. Isinya mengenai bisa lihat Kaori ketawa lagi, jadi buat Kaori bertanya-tanya, siapa pria itu? Sayangnya, Kutu Kupret datang dan ajak pulang. Tiba-tiba ada pengumuman dari perpus yang nyari Kaori. Mereka pun pergi ke perpus dan dibilang ada buku yang masih belum dibalikin. Junior Hase ada di sana dan bilang bukunya ada sama dia. Kaori periksa daftar peminjam sebelumnya hanya berisi nama si Hase. Karena nggak ingat apa-apa, mereka pergi. Si pustakawati manggil lagi karena nemuin banyak gambar di buku. Kaori yang bingung, lihat ada gambar dirinya di sana. Dia buka ke halaman lain dan semua ada gambarnya. Kaori bawa buku ke meja dan mulai membalik halaman dengan cepat hingga terlihat salinan cerita dari gambar sambung di buku. Isinya bercerita mengenai awal pertemuan serta kisah Kaori bersama Hase selama ini. Kaori kini ingat mengenai seseorang yang begitu penting buatnya. Kujo akhirnya bertobat. Dia suruh Kaori buat nemuin Hase. Kaori tentu saja mau, sedangkan Anda, wahai Kutu Kupret, Mampus, mampus, mampus.
Kaori cari ke aula sekolah tapi udah gak ada orang. Dia ke kelas juga gak ada. Begitupun klub komik. Dia ganti sepatu dan keluar sekolah. Baru sampai gerbang depan dia teringat suatu tempat. Dia balik ke sekolah untuk menuju atap. Sayangnya gak ada juga. Waktu balik badan mau pulang, dia lihat Kujo di sudut lain atap. Dengan semangat dia panggil yang direspon gak kalah semangat sama Hase. Akhirnya mereka dipertemukan kembali. Momen itu Kaori manfaatkan buat minta maaf karena selalu lupa sama Hase, tapi mulai sekarang dia bakal terus ingat. Dia pun maju sambil menjulurkan tangannya dan bilang, bertemanlah denganku. ハセユキと友達になってください。 Tamat. Dasar bocah-bocah SMA. Ada aja cerita cinta mereka. Endingnya lumayan memuaskan. Kenapa lumayan? Karena mereka bukannya pacaran malah temenan. Tapi proses mungkin ya. Aku senang drama romantis yang jalan ceritanya unik-unik kayak gini. Kalau yang ceritanya lempeng doang gak enak nontonnya, karena gampang ketebak. Kalau kayak gini sweet deh. Oke lah, sampai sini aja review film kali ini. Thank you for watching and see you all. Sayonara.